Tentu dengan resiko pekerjaan kita tidak tahu bagaimana nasib kita ke depan. Mana tahu nanti kita pas kerja nanti terjadi kecelakaan, ada mungkin yang masih bisa bekerja setelah itu, dan ada juga yang tidak bisa bekerja atau cacat atau bahkan meninggal dunia. Tentu harapan kita keluarga kita yang kita tinggalkan tidak terlantar akibat dari kita tidak memiliki kartu BPJS ini. Mudah-mudahan melalui program ini keluarga kita yang ditinggalkan ini mendapat santunan dan dapat melanjutkan kehidupan yang tetap layak seperti saat kita masih ada keluarga utuh. BPJS Rakyat ini untungnya sangat besar, dan untuk kita yang hadir di sini, yang keanggotaan kita yang dikasihkan kartu itu adalah dari dana bagi hasil sawit. Untuk Bapak Ibu ketahui dan Pak Wali ketahui, untuk 2024 kita dapat dana BH sawit Petersatan sebanyak 10 miliar. Tapi untuk pemberdayaan cuma 10% dari 10 miliar tersebut, dan 10% itu berbagi juga dengan Dinas Pertanian. Yang selebihnya dilaksanakan oleh pelaksana fisik, itu di PU tempatnya. Diuntukkan dana BPH sawit adalah untuk pekerja bukan penerima upah. Yang dimaksud dengan pekerja penerima upah itu adalah pekerja yang pekerjaannya tidak jelas hasilnya. Artinya tidak jelas gaji per bulannya, tidak jelas siapa yang menggajinya, tidak jelas apa pekerjaannya. Kalau ditanya pekerjaannya, kalau kami di utara Pak, di KKP kan Kalawi gitu. Kalau ditanya Pak, apa kerja Pak? Tergantung cuaca Pak. Kalau hari itu kami Kalawi. Kalau hari dulu kami Kalada. Nah, itu yang disebut pekerja bukan penerima upah itu Pak. Mungkin untuk 2025 kami berharap juga sesuai disampaikan Pak Sekjam tadi, mudah-mudahan DBH ini berlanjut. Tapi kabarnya DBH ini kalau 2024 ada 10 miliar, kabarnya 2025 turun lagi Pak. Kita nggak tahu, mungkin sesuai juga dengan kebijakan pusat. Seluruhnya kan di efisiensi, bukan DBH saja, dana lagi juga di efisiensi, dana APBD juga di efisiensi. Sawitnya nambah Pak. Sawitnya nambah masa turun. Makanya Pak, kita sama-sama berharap mudah-mudahan di DBH tidak efisiensi. Jadi mungkin Pak gambaran dari DBH sawit, mari kita dengarkan nanti dari Pak Fahmi visualisasinya apa manfaat dan apa gunanya. Saya atas nama dinas mewakili Pak Kadis dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Visualisasi BPJS Tenaga Kerja dan Hijrah saya buka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, di Indonesia itu ada 2 BPJS. Jadi ada 2 BPJS ya Bapak. Tapi kebanyakan yang tahu di masyarakat itu Bapak Ibu, tahunya itu cuma BPJS saja. Sebenarnya ada 2 BPJS. Yang pertama itu namanya BPJS Kesehatan. Yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. Kita ini Pak dari BPJS Tenaga Kerja. Nama kita hampir sama Pak, tapi program yang kita jalankan itu sangat berbeda. Jadi di BPJS Tenaga Kerjaan itu Bapak ada namanya segmen bukan penerima upah. Bukan penerima upah seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Rizal tadi. Jadi masyarakat pekerja yang tidak memiliki upah tetap atau gaji tetap, tapi dia memiliki pekerjaan. Contoh pekerjaan seperti apa Bapak Ibu? Seperti ini Pak, petani, nelayan, tukang ojek, tukang jamu, atlet, pedagang, pemulung, organ, apalagi Bapak Ibu, pekerja-pekerja yang mandiri, penghasilannya yang tidak tetap, dia tidak ada ikatan kontrak dengan perusahaan, itu tuh namanya segmen bukan penerima upah atau mandiri. Sekarang masyarakat yang bekerja secara mandiri atau perolahan itu sudah bisa jadi peserta BPJS Tenaga. Jadi yang pertama akan kita bahas jaminan kecelakaan kerja. Jadi jaminan kecelakaan kerja itu apa Bapak Ibu? Jadi jaminan yang kita berikan kepada peserta aktif yang sudah jadi peserta jika mengalami risiko kecelakaan pada saat bekerja. Pada saat bekerja itu kita tidak melihat jamnya Bapak Ibu. Apalagi pekerja mandiri ini Bapak Ibu kayak petani, pedagang, jam kerja mungkin subuh udah berangkat ke pasar. Pulang tuh bisa jadi udah jam 10 malam. Jadi kita tidak melihat jam kerja tuh. Jadi selama ada hubungan dengan pekerjaannya, kalau ada terjadi risiko kecelakaan kerja, itu akan kita tanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan. Misal terjadi kecelakaan Bapak Ibu, terjadi di ladang, dibawalah ke Puskesmas Tanjung Priok. Ternyata sampai di Puskesmas Bapak Ibu tidak bisa menangani karena untuk risiko lukanya itu cukup berat.
sehingga harus dirujuk ke Painan. Dari Lunang ke Painan kan butuh ambulan ya Bapak. Ambulan itu kan angkutan darat. Itu tuh biaya angkutan itu kita ganti Bapak. Kita ganti maksimal 5 juta. Misal dari Lunang ke sini 500.000, ke Lunang ke Painan 500.000 ya Bapak. 500 itu masih kita tanggung. Totalnya di Painan harus dirujuk lagi ke Padang, butuh biaya angkut ambulan. Itu masih kita tanggung. Jadi maksimalnya itu 5 juta. Misalkan di Padang juga nggak bisa Bapak Ibu, harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih canggih peralatannya. Harus dirujuk ke Medan. Jakarta misalnya. Ke Medan boleh Pak. Sehingga kan kalau pakai jalur darat lama ya Pak. Orang udah sakit dibawa jalur darat ke Jakarta hampir 2 hari Pak. Jadi ada juga biaya pengangkutan udara. Kita tanggung biaya pengangkutannya dari Padang ke Jakarta tadi. Itu maksimal kalau udara itu 10 juta. Yang kita tanggung siapa? Hanya peserta yang mana? Nggak boleh keluarga Pak. Takutnya nanti kalau ditanggung keluarga dia numpang merantau Pak. Apa merantau? Banyak pesawat kan? Jadi biaya perawatan kita itu Bapak Ibu 3 hari disuruh pulang enggak. Sampai sembuh, dinyatakan dokter sembuh, akan kita tanggung Bapak Ibu. Jadi kejadian ada di Pekanbaru Bapak Ibu. Kebetulan November 2024 peserta itu udah meninggal. Dia terjadi kecelakaan kerja itu 2016 Pak. 2016 dia kecelakaan, sampai November 2024 itu masih dirawat. Itu seluruh biaya perawatan pengobatannya kita tanggung tanpa ada batasan juga. Total biaya perawatan itu sampai 7,5 miliar. Itu kita bayarkan. Jadi selama dia tidak bekerja, gaji dia juga tetap menerima. Jadi tidak hanya biaya perawatan pengobatan yang kita tanggung, itu ada nama Pak di program kedua. Itu sementara tidak mampu bekerja, STMP. STMP itu bahasa lain itu penggantian upah. Jadi misalkan terjadi kecelakaan kerja tadi ya Bapak Ibu, misalkan kakinya patah, berobatnya udah kita tanggung nih, udah selesai. Kalau patah kaki itu kan nggak 1-2 hari bisa sembuh ya Bapak? Tahunan. Mungkin untuk dia dari patah bisa jalan mungkin 1-2 bulan. Selama dia tidak bekerja Bapak Ibu, BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti gajinya. Jadi selama dia kecelakaan, dia tidak bekerja, otomatis tidak punya penghasilan Bapak. BPJS akan mengganti gajinya selama dia tidak bekerja. Jadi 1 tahun pertama Bapak Ibu, itu gajinya kita tanggung 100% sesuai dengan gaji yang dilaporkan. Untuk tahun-tahun seterusnya itu kita tanggung 50% dari gaji yang dilaporkan. Jadi tidak hanya biaya perawatan yang kita tanggung selama dia tidak bekerja karena kecelakaan, dia mendapatkan penghasilan juga dari BPJS. UMR Pak. Tergantung upah yang dilaporkan Pak Karno. Jadi kalau untuk DBH itu kan iurannya 16.800, itu dasar upah yang dilaporkan ke kita 1 juta. Jadi kalau misalkan mohon maaf terjadi kecelakaan kerja bagi bapak-bapak yang penerima dana bantuan DBH ini yang sudah didaftarkan, terjadi kecelakaan kerja terus dia harus dirawat, perawatnya udah kita tanggung selama dia tidak bekerja. Itu misalkan 1 bulan dia tidak bekerja karena surat keterangan dokter menyuruh dia harus istirahat selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu kita ganti gajinya sebesar 1 juta. Nah itu manfaat yang kedua Pak. Jadi tidak hanya perawatan, penghasilan yang hilang selama kecelakaan kerja kita ganti. Yang ketiga ini Pak sebenarnya tidak diharapkan tapi namanya risiko itu pasti terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan peserta aktif meninggal karena kecelakaan kerja ya Pak. Jadi di kita tuh ada 2 santunan kematian Pak. Ada yang meninggal karena kecelakaan kerja, yang kedua tuh ada yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jadi beda santunan. Jadi kalau misalkan ada peserta kita yang meninggal karena kecelakaan kerja, contohnya pada saat dia mau pergi ke ladang, kecelakaan di jalan, ketabrak mobil langsung meninggal Pak. Itu santunannya sebesar 48 kali gaji yang dilaporkan. Jadi untuk DBH gaji yang dilaporkan kita 1 juta ya Pak. Ya. Di 1 juta kali 48. Jadi totalnya dapat 48 juta ditambah 10 juta biaya pemakaman, ditambah 12 juta santunan sekaligus. Jadi total menerimanya itu 70 juta. Untuk peserta DBH yang meninggal karena kecelakaan dapat santunan berupa uang tunai sebesar 70 juta. Dan plus anak dapat beasiswa dari TK sampai dengan kuliah. Anak dapat beasiswa dari TK sampai kuliah untuk 2 orang anak. Itu manfaat beasiswa itu sampai 174 juta. Cuman manfaat beasiswa ini bukan kita bayar langsung Pak 174 juta. Kita bayarkan per tahun sesuai dengan jenjang pendidikan. Jadi SD itu per tahunnya 1.500.000. Kita tanggung maksimal 2 orang anak. Udah tamat anaknya SD Pak, tahun ini sekarang kelas 1 anak lapor dapat 1.500.000. Tahun naik kelas 2 lapor lagi dapat 1.500.000. Jadi per tahun kita bayarkan beasiswa. Naik SMP beasiswanya jadi 2 juta per tahun. Naik lagi SMA beasiswanya 3 juta per tahun. Kuliah itu 12 juta per tahun. Beasiswa ini untuk 2 orang anak. Kalau misalkan anaknya 3 bagaimana Pak? Yang kita tanggung hanya 2.
Iya Bapak Ibu ya. Ini tidak hanya biaya perawatan, penggantian gaji, ada beasiswa juga bagi anak, ada juga santunan. Misalkan terjadi cacat, juga ada santunannya. Cacat di kita itu ada 3 jenis cacat. Cacat fungsi, cacat anatomis, cacat total. Kalau cacat fungsi itu Bapak Ibu kehilangan fungsi, jadi dia tidak ada amputasi. Mungkin tangannya biasanya bisa digerakkan karena jatuh kecelakaan kerja, sehingga patah di bagian siku itu Bapak Ibu harus dipasang pen sehingga tangan itu tidak bisa digerakkan. Itu ada santunannya juga bagi kita. Atau mungkin jarinya kepotong, juga ada santunannya Bapak Ibu. Perhitungan santunannya seperti di sini Bapak Ibu. Agak susah menjelaskannya karena kita harus menghitung persentase cacat. Nah, yang menentukan persentase cacat itu adalah dari dokter. Nah, jadi manfaat jaminan kesehatan kerja tadi Bapak Ibu manfaatnya itu dari biaya angkut, biaya perawatan pengobatan, penggantian gaji, santunan cacat. Jadi untuk kelas rawat Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu yang kecelakaan kerja dirawat di rumah sakit yang kerja sama, itu kelas rawatnya di kita kelas 1. Jadi mau iuran 1 juta, 10.000, kelas rawatnya tetap sama. Kelas 1 di rumah sakit pemerintah, kelas 2 di rumah sakit swasta, atau menyetarakan biaya kelas 1. Misalkan nih Pak, di Pak Inani yang swasta BKM, di BKM itu dapatnya kita di kelas 2. Biasanya di Padang bilangnya penuh Pak biasanya. Hanya misalkan bisa di sana Pak, boleh kalau misalkan mau ke Padang boleh juga langsung. Di Semen Padang itu kelas 2 juga. Jadi itu tadi Pak manfaat jaminan kecelakaan kerja. Iurannya berapa sebulan? Iuran jaminan kecelakaan kerja ini Bapak Ibu, iurannya 1% dari gaji yang dilaporkan. Misal anggap kita ambil gaji minimal terlapor di kita itu 1 juta Pak. Jadi kalau 1 juta 1%-nya berarti 10.000. Iuran 10.000 dengan manfaat sebesar ini. Nah, ini yang saya ceritakan tadi Pak. Ini kejadiannya di Pekanbaru. Kebetulan ini bukan pekerja mandiri, dia pekerja di perusahaan. Kecelakaan kerja pada saat pulang bekerja, sehingga dia itu patah tulang punggung. Ini video per 2019, biaya perawatan itu udah 3 miliar. Ya. Dan beliau tidak bekerja ya Bapak Ibu. Selama dia tidak bekerja, dia masih mendapatkan gaji. Gaji dibayarkan oleh BPJS Tenaga kepada beliau. Perusahaan nggak perlu gaji, perusahaan cuma bayar iuran BPJS. Cukup bayar iuran BPJS ya. Kita bayar gaji. Dan beliau meninggal 11 November 2024. Pada saat meninggal, santunan yang dia dapat santunan 48 kali gajian. Jadi dia udah dapat biaya perawatan, gajinya dibayarkan oleh. Pada saat meninggal dia dapat santunan sebesar 48 kali gaji. Dan anaknya juga dapat beasiswa. Jadi terdaftar di BPJS Tenaga itu Bapak Ibu menghindari kita dari risiko sosial tadi, risiko ekonomi tadi. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu ditakutkan lagi keberlanjutan pendidikan anaknya pada saat kita sudah tinggal. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini namanya program jaminan kematian. Yang pertama tadi kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian. Yang ini pasti Bapak Ibu, kita semua pasti akan merasakan, tinggal menunggu waktu. Itu rahasia Allah pada saat kita dilahirkan. Kematian itu tidak tahu kapan datang. Tapi ini pasti Bapak Ibu. Dan saat ini Bapak Ibu di kantor kebanyakan yang klaim jaminan kematian rata-rata usia 40 sampai 50. Itu kategori usia yang cukup muda Bapak Ibu. Justru bukan karena kecelakaan, banyak itu meninggal mendadak. Ini meninggal biasa. Jadi kalau peserta BPJS sudah terdaftar aktif rutin membayar, pada saat peserta itu meninggal Bapak Ibu akan kita pastikan mendapat santunan sebesar 42 juta. Sebab apapun Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah jadi peserta nih Bapak Ibu, meninggal dunia karena sakit, mohon maaf, atau mungkin meninggal karena kasus pembunuhan, dia peserta kita, itu tetap kita bayar. Jadi dibayarkan. Jadi ada kejadian di tahun 2022 ya Pak, honorer di salah satu dinas di pesisir selatan, dia bunuh diri Bapak. Itu dia juga? Dia peserta kita, bukan, dia bunuh diri karena masalah dia dengan keluarga. Bunuh diri. Dapat info yang bersangkutan adalah non ASN di lingkungan pemerintah daerah. Santunannya tetap kita bayar. Nah, jadi jangan juga Bapak Ibu coba gitu ya. Karena banyak kewajiban yang belum terpenuhi, banyak utang, daftar ke kita bunuh diri, pasti akan kita bayarkan. Hanya ada pekerjaan. Yang tidak bisa terdaftar kita tuh orang yang tidak bekerja. Jadi ketika peserta aktif sudah terdaftar jadi peserta kita meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan sebesar 42 juta. Tujuannya Bapak Ibu, ketika meninggal dapat 42 juta. Ini daftar berapa iurannya Bapak Ibu?
Jadi iurannya untuk jaminan kematian ini 6.800. Mau berapapun gajinya iurannya 6.800 sebulan. Cuman nggak bisa satu program ini aja Bapak Ibu diikuti, harus minimal itu 2 program, kecelakaan kerja dan kematian. Jadi kalau ikut dua-duanya tadi 10.000 JKK, 6.800 jaminan kematian, total iuran sebulan itu cuma 16.800. Ketika meninggal dunia dapat 40 juta. Si Bapak Ibu, ini kita kebetulan ada peraturan terbaru Bapak Ibu dari pemerintah. Dulu Bapak Ibu kita tidak melihat berapa lama dia mengiur. Misalkan bulan ini, hari ini daftar Pak, besok meninggal, itu tuh tetap dapat santunannya 42 juta. Cuman ada peraturan terbaru Bapak Ibu, Permenaker 5 tahun 2000, Permenaker 1 tahun 2025. Jadi peserta yang aktif per tanggal 25 Februari, kalau kepesertaannya kurang dari 3 bulan, santunan yang kita bayarkan itu cuman 10 juta. Yang kita bayarkan tuh cuman, jadi santunan 42 juta tadi Bapak Ibu, di mana ada item-item 20 juta itu santunan kematian, 12 juta santunan berkala, 10 juta itu biaya pemakaman. Sebelum Permenaker 1 tahun 2025 maupun sebulan dia terdaftar Pak, kita tidak lihat berapa lama dia daftar, ketika meninggal dia dapat 42 juta. Permenaker 1 terbaru Pak, kalau dia kurang dari 3 bulan terhitung pendaftaran 25 Februari, itu santunan yang diterima cuman biaya pemakaman aja kita beri 10 juta. Tapi kalau misalkan udah lewat dari 3 bulan ya Ibu meninggal, itu dapatnya 42 juta. Beasiswa juga dapat Bapak Ibu di program jaminan. Cuman ada syaratnya. Tapi kalau karena kecelakaan kerja tadi Bapak Ibu daftar hari ini, mungkin minggu depan dia kecelakaan, meninggal karena kecelakaan kerja, beasiswa langsung dapat santunan 70 juta lagi. Tapi kalau untuk ini, kalau misalkan dia terdaftar kurang dari 3 tahun, dia meninggal dunia biasa, dapat santunan kematian. Tapi kalau udah 3 tahun mengiur dia Pak, udah lebih dari 3 tahun dia mengiur, di tahun keempat dia meninggal, dapat santunannya 42 juta plus dapat beasiswa juga. Tapi kalau kurang dari 3 tahun dia tidak dapat yang beasiswa, cuma dapat santunan kematian. Ini Pak, ini yang terbaru juga, Pak Bupati langsung penyerahan. Ini meninggal dunia biasa, dia non ASN di lingkungan pemerintah daerah, kebetulan supirnya Pak Bupati yang sebelumnya, supirnya Pak Bupati yang sebelumnya dia non ASN, dia sudah terdaftar, meninggal karena sakit saja Bapak. Itu ahli warisnya mendapatkan santunan 42 juta. Dia dapat 42 juta karena belum kepesertaan 3 tahun, jadi dia nggak dapat beasiswa. Dan Bapak Bupati pun sudah jadi peserta. Kalau Pak Bupati ada risiko kecelakaan kerja, dia berobat pakai kartu BPJS. Lunang itu Bapak Ibu ada satu peserta yang didaftarkan melalui dana DBH itu meninggal dunia. Namanya itu Pak Giadi. Yang bersangkutan meninggal kecelakaan di jalan ya Pak? Iya. Tapi bukan karena kecelakaan kerja, dia meninggal kecelakaan karena mau pergi mancing loh saudara. Iya. Iya Pak ya. Meninggal kecelakaan di jalan karena tidak ada hubungan pekerjaan, dia sudah terdaftar, kita bayarkan. Jadi uangnya sudah kita transfer lama Pak, cuman kita akan melakukan penyerahan secara simbolis nantinya Bapak Ibu. Bahwasanya program ini bukan hanya sekedar dijelaskan loh, ini memang nyata ada. Kita izin penyerahan secara simbolis kepada ahli waris. Mungkin kebetulan ahli waris tidak bisa hadir hari ini ya, diwakilkan oleh keluarganya, kebetulan baru ada hubungan keluarga juga, mungkin penyerahan secara simbolis ya Pak. Oh isi Bapak Ibu, itu yang baik dulu kok lama terima. Cuma itu simbolisnya, bukan buktinya. Jadi pas meninggal urusannya selesai langsung masuk ke rekening. Nah berapa bulan yang lewat nih? Kalau nggak salah di Januari atau Februari. Jadi udah masuk di rekening. Sudah lebaran. Jadi ini bukti nyatanya bahwa ini BPJS itu. Ini BPJS ini bukan asuransi, bukan nomor-nomor, bukan asuransi. Kalau asuransi kita ragukan kan, tapi ini adalah pemerintah punya, ada undang-undangnya. Mungkin itu mantap. Juli dan Agustus, Juli di situ Pak. Yang BSU itu yang menerima itu pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah yang upahnya di bawah UMP. Bukan pekerja sendiri. Jadi itulah kami juga bingung. Pemerintah kok yang dikasih yang pekerja penerima upah. Seharusnya yang bukan penerima upah. Nah kita tunggu juga kebijakan negeri, siapa tahu nanti pekerja penerima upah
rekening sampean kanggo Kalau besok mana? Ya itu malah tibulan. ya